Halo sahabatku, kita berjumpa lagi pada channel ini. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang 6 kisah yang sangat mengharukan yang terjadi di saat hari wisuda. Bahkan ada seorang ayah yang menggantikan anaknya wisuda. Baik sahabatku, untuk terus mendukung channel ini jangan lupa dengan cara like, subscribe, komen, dan di-share, agar kami terus memberikan informasi-informasi menarik yang terjadi yang ada di sekitar kita. Baik sahabatku, kali ini kita akan membicarakan tentang 6 kisah haru yang terjadi di hari wisuda. Sahabat tuaku, wisuda adalah salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu seseorang saat sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, di mana wisuda merupakan proses akhir dari masa studi. Itu berarti mahasiswa tidak memiliki lagi tanggungan materi perkuliahan ataupun tugas akhir alias skripsi. Pada kenyataannya, di momen manis ini selalu disambut antusias oleh mahasiswa maupun keluarganya. Orang tua mahasiswa perantauan biasanya berbondong-bondong menyaksikan saat namanya dipanggil dan mendapatkan ijazah. Tak heran, detik-detik itu kebanyakan orang tua tidak sedikit pula yang akhirnya menitikkan air mata kebahagiaan karena melihat anak-anaknya sudah lulus. Rasa bangga karena sang anak telah mendapat gelar sarjana. Namun di hari istimewa tersebut ada pula beberapa momen yang mengharukan yang akan menguras air mata. Baiklah, untuk yang pertama ini adalah seorang ayah yang menggantikan anaknya wisuda yang meninggal tak lama usai sidang skripsi. Di sini ada rangkuman tentang anaknya itu, bahwa momen paling mengharukan di acara wisuda hari kedua. Ayah anakmu wisuda. Rina Muharami, mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniri yang menyelesaikan studi skripsi tanggal 24 Januari 2019. Beberapa hari kemudian, tanggal 5 Februari, Rina sang sarjana muda berpulang ke rahmatullah karena sakit. Wisuda adalah proses penyematan gelar sarjana, puncak pencapaian seseorang dalam menempuh pendidikan tinggi. Wisuda dan sarjana adalah anugerah kebanggaan bagi orang tua dari anak mereka. Orang tua berjuang dan berkorban demi kelanjutan pendidikan anaknya. Sementara sang anak berjuang sepenuh hati, segenap tenaga merengkuh cita-cita sarjana selayaknya harapan orang tua. Dan wisuda sekali lagi adalah puncak pencapaiannya, di mana anak dengan bangga mempersembahkan kesuksesan untuk orang tuanya bersama menikmati kebahagiaan. Tapi tidak bagi ayah Rina. Beliau datang mewakili anaknya menjadi sarjana. Anakku, hari ini ayah datang ke acara wisudamu bersama ayah-ayah temanmu yang lain. Ayah yang lain datang untuk melihat anaknya jadi sarjana, sementara ayah datang untuk menggantikanmu mengambil tanda sarjana dari kampus Muna. Sebenarnya kaki ayah tidak kuat lagi, tapi ayah tegapkan langkah dan menaiki tangga ini untuk maju mengambil ijazahmu. Hari ini ayah berdiri di depan teman-teman Muna. Ayah sedih karena seharusnya kita ada di sini bersama. Tetapi ayah bangga padamu, dan kelak ayah akan menceritakan kepada warga di desa kita bahwa anak ayah seorang sarjana. Seketika terbayang di pelupuk mata, engkau datang tersenyum sangat manis dengan baju wisuda yang sangat kau idam-idamkan itu. Kamu saya akan membisikkan di telinga ayah, ayah anakmu wisuda. Dan kisah Rina Muharami, mahasiswi jurusan Kimia Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniri, Banda Aceh, yang meninggal dunia 13 hari usai sidang skripsi. Hari istimewa wisudanya kemudian digantikan oleh sang ayah pada Rabu 27 bulan 2 lalu. Dalam momen tersebut, pembawa acara menyebut nama Rina Muharami. Kemudian yang keluar dan mengambil ijazah serta menyalami rektor bukanlah yang bersangkutan, melainkan sang ayah.
Sontak hampir semua tamu undangan di dalam auditorium memberikan tepuk tangan kepada Rina dan ayahnya. Oke sahabat aku, yang kedua, meninggal beberapa jam setelah wisuda. Putija Sirul Hayati, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, menghembuskan nafas terakhirnya beberapa jam setelah wisuda usai didiagnosis bronkitis. Di hari itu, gadis yang akrab disapa Ica itu tetap bersemangat mengikuti dan mengambil ijazahnya meski harus mengenakan kursi roda. Kepala Program Studi Biologi sekaligus pembimbing skripsi Ica, Evi Yulianti, mengungkapkan Ica memang kerap merasa pusing-pusing. Dirinya juga terlihat beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Sahabat aku, yang ketiga, toga di atas nisan mahasiswa meninggal. Fahri Syahban, seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka, Sulawesi Tenggara, mendapat kado spesial dari para rekan-rekannya tepat di atas batu nisannya. Bertepatan dengan hari wisuda, sahabat-sahabat Fahri membawakan toga selempang bertuliskan Fahri Syahban SH, Sarjana Hukum, dan toga untuknya. Fahri meninggal dunia saat tengah sibuk menyusun tugas akhirnya, sempat mengeluh sakit di dada dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, Fahri mengembuskan nafas terakhirnya usai semalaman dirawat. Fahri diketahui telah menyelesaikan tugas skripsi, akan tetapi dirinya belum mengikuti ujian. Namun pihak tetap memberikan kebijakan agar Fahri tetap mendapatkan ijazahnya. Yang keempat, bawa ibunda ke tempat wisuda dengan menggayuh becak. Wah, ini sih seru, sahabat tuaku. Hamzah Amirullah merupakan sarjana muda lulusan Universitas Terbuka Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Meski sehari-hari bekerja sebagai seorang tukang becak, nyatanya bukan menjadi halangan bagi Hamzah untuk menyelesaikan pendidikannya. Mengharukannya lagi, tepat di hari wisudanya, ia membawa ibundanya yang duduk di kursi becak menuju lokasi wisuda. Wah, hebat ya. Sedangkan Hamzah dengan semangat menggayuh becak di belakang lengkap mengenakan atribut toga. Alhamdulillah, sarjana Mi ini saudara terbaikku. Beliau punya kisah yang haru berangkat dari sebuah becak sederhana, beliau menjadi seorang sarjana muda. Pagi ini saya sempat terharu melihat rasa bangga di wajahnya. Dia mengirimkan foto yang sangat indah, foto seragam wisuda dengan becak beliau menuntun ibunya menuju gedung tempat di mana ijazah akan diberikan kepadanya. Tulis Abdurrahman Wahab, sahabat Hamzah. Oke sahabat tuaku, berikutnya kelima. Penjual sate membagikan 1000 porsi sate di lokasi wisuda putrinya. Sebagai wujud syukurnya setelah putrinya Siti Marfuah lulus dan menyandang status cum laude program diploma akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang, Jalaluddin memutuskan menggelar syukuran dengan membagikan 1000 porsi sate di lokasi wisuda. Wah, boleh nih kalau ada Siti kebagian sate. Meski masih mengenakan toga lengkap, tak membuat Siti ragu untuk membantu orang tuanya melayani tamu yang datang ke gerobaknya di hari itu. Jalaluddin mengisahkan ia bekerja selama 5 tahun untuk mengumpulkan biaya kuliah putrinya usai lulus kuliah. Tak disangka Siti mampu mendapatkan hasil yang maksimal, yakni lulus dengan IPK 3,87. Wow, hebat, mantap. Oke sahabat aku, berikutnya yang keenam, kisah anak tukang becak jadi lulusan terbaik. Wah, ini sih keren. Kisah Mugiono, seorang tukang becak yang mengantarkan putrinya Raini wisuda masih jelas diingatkan publik. Dengan raut wajah bahagia dan bangga, Mugiono menggayuh becaknya mengantar Raini yang akan diwisuda dengan predikat lulusan terbaik dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang atau UNES. Berpenghasilan lebih dari 10-50 ribu per hari sebagai tukang becak dan menjaga sekolah dengan gaji 450 ribu, Mugiono membuktikan
bisa membiayai pendidikan putrinya. Membanggakannya adalah Raini membawa pulang gelar lulusan terbaik dengan IPK 3,96. Wow, hebat. Ia pun bercita-cita untuk melanjutkan pendidikannya hingga ke Inggris. Keren ya. Seperti mimpi menjadi nyata dari pendidikannya di S1 dengan menerima beasiswa bidik misi. Setelah itu Raini juga menamatkan pendidikan master di University of Birmingham, Inggris. Sahabat tuaku, itulah momen-momen mengharukan tentang bagaimana perjuangan orang tua untuk membiayai anaknya untuk menjadi seorang sarjana. Dan yang lebih terharunya lagi ketika orang tuanya menyaksikan langsung bagaimana proses penyematan, pemindahan tali toga dari kiri ke kanan untuk menjadi seorang sarjana. Baiklah sahabatku, demikian kisah-kisah kali ini. Semoga menjadi informasi dan hiburan buat kita semua dan menjadi inspiratif buat kehidupan kita. Terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan di-share agar terus berkembang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.